Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Obat Paling Mujarab. Sejatinya kita semua itu orang berdosa, yang artinya mengidap penyakit dosa. Jadi memang yang namanya dosa itu penyakit yang sudah menempel pada setiap orang ketika mereka lahir ke dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata, seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Roma 5 ayat 19. Saya katakan dosa itu penyakit, sebab bisa menular, bahkan tidak hanya menular, tapi bisa mengakibatkan kebinasaan. Sebab Alkitab juga berkata, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa atas orang itu. Roma 5 ayat 17. Kebinasaan itu sendiri bukan hanya bicara tentang kematian, tapi lebih dari itu, yaitu membuat seseorang mengalami kebinasaan. Kebinasaan artinya keadaan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, dan itu di api kekal neraka menjadi sampah kekal. Jarang sekali orang Kristen yang menyadari betapa bahayanya penyakit dosa ini. Bahkan banyak yang tidak menyadari betapa mengerikannya kalau sampai terpisah dari Allah di api kekal neraka. Itulah sebabnya banyak, bahkan kebanyakan orang Kristen memberi toleransi terhadap dosa, apalagi kalau dosa itu dianggap kecil atau halus. Umumnya, keadaan ini terjadi karena mereka telah disesatkan oleh kuasa gelap yang selalu membisikkan ke telinga mereka bahwa bilur dan darah Yesus telah menyucikan dosa mereka. 1 Petrus 2 ayat 24. Dan bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosa mereka. Yohanes 1 ayat 29. Memang ayat-ayat itu tidak salah. Itu benar sekali bahwa bilur dan darah Yesus telah menyembuhkan dosa mereka. Tapi mereka yang mau hidup dalam kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 24 sejatinya berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, perhatikan, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jelas sekali dikatakan supaya orang yang dosanya telah dipikul oleh Yesus di kayu salib hidup untuk kebenaran. Jadi kalau seseorang walaupun sudah menjadi Kristen belum hidup dalam kebenaran, berarti penyakit dosanya belum sembuh dan tidak mungkin sembuh. Ingat, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan, dan sampai kapanpun tidak ada obatnya kecuali kebenaran firman. Firmanlah obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit dosa. Hanya oleh firman kita bisa dikuduskan, kita bisa disembuhkan, dan kita bisa tidak berbuat dosa lagi. Jadi jangan lupa kalau baca ayat harus lengkap, harus utuh. Ya, jangan cuman
berpikir bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan, tetapi kalimat selanjutnya juga harus dibaca bahwa kita yang telah mati terhadap dosa harus hidup untuk kebenaran, saudara. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jelas, sayang sekali banyak orang Kristen yang tidak suka minum obat firman, sebab firman itu pahit rasanya, apalagi kalau itu menegur kesalahan kita, apalagi kalau itu menghalangi kita untuk menikmati manisnya dosa. Firman bagi sebagian orang juga sering dipandang sebagai obat tidur. Itulah sebabnya banyak yang tidak suka. Ini keberhasilan penyesatan kuasa gelap. Sebab itu, mari kita sadar bahwa kalau penyakit dosa kita tidak segera disembuhkan, kita akan mengalami suatu yang mengerikan yang belum pernah kita alami dan rasakan. Jadi, mari di sisa hidup umur kita, di kesempatan yang masih Tuhan berikan, kita konsumsi obat mujarab, yaitu firman secara teratur, sampai tubuh kita benar-benar bersih dan kebal dari dosa. Jangan pernah lewatkan hari tanpa menggumuli firman, sampai firman itu benar-benar bisa kita kenakan dalam hidup kita, sampai kita benar-benar sembuh dari penyakit dosa yang sangat berbahaya itu. Mulailah dengan satu perikop dan kenakan, tingkatkan dosisnya sampai satu pasal dan berjuanglah untuk mengenakan. Dan terus tingkatkan dosisnya sampai kesembuhan total kita alami. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Percayalah, sebab kasih karunia Allah menyertai perjuangan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.